warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salamun ala ibadihi alladhina istafa ma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah Pak Ketua DKM Ustaz Aliyadin, Haji Cecep, dan seluruh jemaah Masjid Al-Hidayah, semoga senantiasa bercucuran hidayah di kita, amin. Jemaah kita dari Lombok, dari Bima, alhamdulillah besok pagi akan pamit. Sebenarnya tadi subuh saya ajak ke masjid saya, karena di masjid saya tersedia makanan yang lengkap. Di sini katanya hanya tersedia makanan biasa. Saya bilang datang ke masjid saya, ternyata di sini makanannya lebih lengkap lagi. Jadi tidak ada satupun yang muncul di sana, di Darul Islah. Padahal di Darul Islah itu ada tamu dari Malaysia, pemegang sanad Al-Fatihah, Syekh Abdul Razak dari Sri Tali, Malaysia. Tapi begitulah, belum takdirnya untuk jumpa. Beliau menemani Mufti Selangor dari Malaysia. Mufti Selangor ini umurnya 84 tahun. Dia kuliah di Al-Azhar University Kairo. Dia dapat gelar doktor umur 77 tahun, S3. Tapi dia tuh mau khuruj 3 hari. 3 hari dia di Malaysia karena sangat terkenal. Jadi kalau dia ke masjid mana saja orang foto-foto lah, cium-cium tangan lah, dia nggak sempat. Akhirnya dia minta keluar ini. 3 hari dia di Radul Hakim di Villa Serpong. Alhamdulillah, saya bersyukur. Saya dengar besok pagi tersedia lagi makanan di sini. Kayaknya kita nggak jadi pulang. Saya ditemani saya mantu saya Khairul. Kami dalam waktu dekat ini insya Allah akan ke Australia. Mungkin dalam tadi udah searching tiket, belum ketemu yang pas. Karena cari yang murah. Dan saya ditemani oleh cucu saya, mana dari Hasan, cucu nomor 1, ada Husain adiknya, dia lagi kurang sehat, ada adiknya lagi Hamizan, ini cucu nomor 3. Dan saya ditemani sama putra saya nomor 18, Usman, dan Uwais nomor 19. Alhamdulillah, Allah kasih amanat yang banyak. Katanya Rasulullah senang kalau umat Islam ini jumlahnya banyak. Orang yang tidak taat kepada Allah, orang yang maksiat kepada Allah, bikin anak juga. Banyak-banyak juga bikin anaknya. Harus berlomba nih Pak Aliyadin, harus bikin banyak anak. Setuju hadirin? Ustadz Fakin udah anaknya sudah 4, kelima. Masya Allah. Alhamdulillah, berbagi cerita saja. Tahun lalu saya di Maroko, ada pertemuan musyawarah Eropa, tapi diselenggarakan di Afrika Utara, di Maroko. Itu dihadiri 72 negara, 12.000 umat Islam dari seluruh dunia, termasuk sekitar 40 orang dari Indonesia. Pesan masya yang terpenting saya tangkap pertama bagaimana membuat masjid kita itu terdaftar sebagai member Masjid Nabi. Masya Allah. Jangan masjid kita terdaftar di Instagram, di Facebook, di TikTok, di Snack, tapi tidak terdaftar di Masjid Nabi. Bagaimana bisa terdaftar di sana? Masjid kita harus ikut program yang ada di Masjid Nabi. Masjid yang zaman dahulu. Di sana ada dakwah, ada ta'lim wa ta'allum, ada zikir ibadah, ada khidmat. Ini 4 program yang ada di Masjid Nabi. Dakwah, ta'lim, zikir ibadah, dan khidmat. Alhamdulillah, semuanya sudah dibuat di Masjid Al-Hidayah. Dan kita harus berpikir hari-hari bagaimana menjadikan masjid kita satu sebagai magnet. Menjadikan masjid kita sebagai magnet. Magnet itu nyedot. Sehingga tidak ada satu orang tuh yang lewat melainkan tersedot untuk masuk ke dalam. Orang-orang yang mendengar suara azan itu gimana caranya itu tersedot datang ke masjid. Itu berarti masjid kita ini harus ada sesuatu yang betul-betul kuat untuk menarik. Apa yang paling kuat menurut survei? Yang paling kuat itu adalah makanan.
Yang tadi pagi disiapkan, yang besok pagi disiapkan. Orang lebih mudah diajak makan daripada diajak sholat. Kalau diajak sholat, banyak alasannya. Ayamnya baru bertelur, kambingnya baru beranak, bebeknya lagi mencret. Jadi nggak bisa dia ke masjid. Itu kalau diajak sholat. Tapi kalau diajak makan, walaupun dia tengah menggergaji kayu, diajak makan tinggalkan tuh gergajinya, langsung ikut makan. Itu artinya makanan tuh magnet. Bahkan dikatakan makanan tuh sihir. Coba lihat, itu yang namanya singa di hutan yang liar, ganas. Kalau dikasih makan, kasih makan, lama-lama tuh berubah jadi lembek, jadi jinak, bisa dinaik-naikin seperti kuda. Karena apa? Karena makanan, bukan dijampe-jampe. Pak Cecep dijago jampe-jampe, misalnya ada harimau, coba jampe-jampe, dicakar mukanya. Jadi makanan itu sihir. Kalau pernah lihat atraksi lumba-lumba, bagaimana caranya agar lumba-lumba itu mau satu atraksi ke atraksi yang lain? Harus kasih makan dulu. Saya lihat itu dikasih makan, kasih ikan, kasih batu es, baru dia itu mau loncat ke sana kemari. Bahkan ring api pun berani diloncati. Kapan? Kalau dikasih makan. Kalau nggak dikasih makan, malas, nggak mau bergerak. Umat hari ini, kalau dikasih makan tuh mau bergerak. Kalau ada partai, satu menawarkan pistol, satu menawarkan buku tulis, satu menawarkan beras. Kira-kira partai mana yang dipilih? Beras. Partai yang menawarkan makan itulah menjadi pemenang. Kalau menawarkan janji ini, janji itu enggak. Umat hari ini itu lapar. Saya jumpa orang Indonesia di Qatar. Saya tanya, kamu ngapain di sini? Cari makan. Saya jumpa orang Pati di Kuala Lumpur. Ngapain kamu di sini? Cari makan. Orang ini keliling dunia cari makan. Berapa lama kamu di sini? Udah 2 tahun. Belum pernah pulang? Belum. Saya cari makan untuk anak istri di rumah. 2 tahun di Malaysia, jadi kuli bangunan untuk anak istri di rumah, kasih makan. Allah, padahal kalau orang ini iman dan takwa seperti kemarin disampaikan oleh Maulana Qasim, Allah akan mudahkan. Masya Allah. Apa kemarin ayatnya? Mayattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Allah akan berikan jalan keluar dari masalahnya. Masalah dengan anaknya, masalah dengan istrinya, masalah dengan mertuanya, masalah dengan mantunya, masalah dengan tetangganya, masalah dengan atasan, itu Allah akan kasih makhraja, jalan keluar. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan berikan rezeki dari arah yang tidak diduga-duga. Kalau tanam duga tuh bisa panen. Kalau kerja duga tuh bisa gajian. Kalau dagang duga bisa untung. Tapi ini yang namanya rezeki orang takwa, min haitsu la yahtasib. Tidak diduga datangnya. Tiba-tiba Pak Lian amplopin 10 juta. Tidak minta, tidak berharap. Ini mau ke Australia 10 juta. Titip untuk perjalanan fisabilillah. Iya kan? Itu namanya tidak diduga. Tapi kalau dia omongin jadi diduga. Masya Allah. Bagaimana masjid kita menjadi magnet? Satu. Yang kedua, bagaimana masjid kita itu seperti sofa. Sofa itu enak diduduki, nyaman ditiduri. Orang kalau sudah duduk lupa berdiri, itu sofa. Jadi bagaimana orang masuk masjid lupa pulang ke rumah. Masya Allah. Kalau nggak disusulin, nggak pulang dia. Karena begitu nyamannya di masjid. Haus ada minuman, lapar ada makanan, sakit ada obat, kalau pegel ada mijitin. Boleh kita beli kursi pijit di sini. Berapa harga kursi pijit? Sekitar 10 juta. 10.000 satu kali masuk, lama-lama kembali tuh investasinya. Iya kan? Berapa kas masjid? Besok beliin kursi pijit. Ya orang nyampe di sini nggak mau pulang lagi. Pijit, nyaman di masjid.
Panas ada AC, gelap ada lampu, ngantuk ada bantal, Masya Allah, luar biasa. Di Maroko itu hampir kita nggak bisa makan di masjid karena orang tuh berebutan ngajak kita untuk makan di rumahnya. Kecuali pagi aja, karena kalau pagi itu kan malas kita jalan ke rumah mereka, udah kita masak sendiri aja kalau pagi. Tapi kalau siang malam udah ada yang ngajak kiri ke kanan, ke timur, ke barat. Saya bilang Masya Allah. Dan makanan orang Maroko itu lima lapis. Pertama ketika kita datang, dia sama anak laki-lakinya udah nunggu depan pintu rumah. Ahlan wa sahlan, marhab. Terus anaknya tuangkan cuci tangan. Kita masuk ke dalam rumah, sudah tersedia sapra 4 lapis. Sapra itu plastik itu. Lapisan pertama itu lapisan buah-buahan. Jadi saya pikir waktu pertama hanya makan buah saja terus kita pulang. Begitu kita makan banyak jadinya karena pikir makanan itu saja. Allah, ada anggur, ada apel, ada kiwi. Kiwi dari New Zealand sampai ke Maroko. Ada jeruk macam-macam. Dah, melon, semangka kita makan, tak tahu digulung. Saya bilang, kenapa ini digulung? Rupanya datang lagi makanan pembuka. Makanan pembuka yang macam roti-roti gitu. Selesai kita makan, itu baru datang lapisan yang ketiga, makan ayamnya ayam kalkun. Ayam kalkun bakar yang bukan diiris-iris, satu ekor besar tuh. Allah. Dan membumbung nasinya. Satu nampan itu 8 orang. Udah kita makan, kemudian setelah itu selesai, ditarik, kemudian datang lagi makanan berikutnya, dessert apa tuh, kue-kue, makanan penutup, terus terakhir chai atau teh nak, apa namanya, enak sekali. Kalau nggak percaya pergi ke Maroko misalnya. Rata-rata seperti itu. Subhanallah, di Maroko ini ekonominya lebih kurang sama di Indonesia. Casablanca itu bukan ibu kota Maroko. Ibu kota itu namanya Rabat, kira-kira 1,5 jam dari Casablanca. Tapi Masjid Hasan Sani itu adanya di Casablanca. Tinggi menaranya itu 220 meter tingginya. Masya Allah, itu luar biasa, mengagumkan mereka. Artinya Islam itu masuk ke Spanyol melalui Maroko ini. Dibawa oleh Tariq bin Ziyad, anak muda, umurnya 19 tahun. Nyebrang dia di sana, dia bakar 100 biji perahunya, dia sampaikan kepada pasukannya, kita di sini telah tiba di Eropa ini, kita akan menang atau syahid. Karena perahu sudah tidak ada, menang atau syahid. Ternyata Allah kasih kemenangan. Tekad yang kuat. Islam tersebar di Eropa melalui anak muda ini, umurnya 19 tahun, Tariq bin Ziyad. Itu namanya Salat Gibraltar, Jabal Tariq, Salat Gibraltar. Spanyol ke Maroko itu naik mobil seperti Jakarta Merak, apa namanya, Merak Bakauheni. Itu naik mobilnya ke kapal, kemudian kapalnya nyebrang ke sana. Jadi yang kedua, bagaimana masjid kita seperti sofa. Jadi nyaman ditiduri, enak diduduki. Kemudian yang ketiga, gimana masjid kita itu ada lofe. Magnet, sofa, lofe. Lofe, I love you. Artinya masjid kita itu masuk ke dalam hati. Masjid kita itu ngangenin. Jadi masjid kita itu bikin rindu ingin kembali lagi. Saya tanya Pak Cecep, rindu nggak ingin kembali lagi ke Masjid Nabi? Oh iya. Nah gimana tuh Masjid Al-Hidayah itu seperti itu. Rindu orang ingin kembali lagi ke sini. Nggak ke Madinah lagi. Nanti nggak ke Madinah, nanti ke sini. Karena ini adalah member Masjid Nabi, memang harus begitu. Kalau tidak sama, masjid kita tidak ngangenin, berarti tidak sama dengan di pusat gitu. Pusat ini ngangenin, cabang juga harus ngangenin, bikin rindu.
Orang tuh kalau pergi keluar dari masjid rindu ingin segera kembali lagi, pulang lagi ke masjid itu, buat lagi amalan di situ. Dan sebenarnya apa maksud? Kenapa masjid kita ini harus makmur? Inilah maksudnya. Bagaimana kehidupan kita seperti kehidupan sahabat radhiyallahu anhu. Dulu sahabat tuh jahil. Zamannya saja disebut zaman jahiliyah. Kedua, mereka degil, tidak beradab. Ketiga, mereka musuhan, tidak ada kasih sayang. Keempat, mereka perang, bunuh-bunuhan, tidak ada kedamaian. Kelima, mereka miskin, sengsara. Itu kehidupan sahabat zaman jahiliyah. Tapi setelah mereka mendapatkan dakwah, kemudian mereka beriman, kemudian mereka makmurkan masjid, berubah kehidupan mereka. Masya Allah. Tidak lama, zaman Rasulullah hanya 23 tahun, 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. Disambung dengan Sayyidina Abu Bakar, kemudian disambung dengan Sayyidina Umar. Zaman Sayyidina Umar ini datang kekayaan dari Rum dan Parsi. Rum dan Parsi. Berapa? Itu 3 miliar dinar. Satu dinar itu 4,25 gram emas. Jadi kalau dirupiahkan kira-kira 4 juta. Pak Cece paling pandai berhitung. 4 juta kali 3 miliar berapa Pak? Banyak. 12.000 triliun. 12.000 triliun. Utang NKRI katanya hanya 8.000 triliun. Jadi pinjam uang sahabat 8.000, masih sisa 4.000 triliun. Padahal jumlah sahabat tidak banyak, hanya lebih kurang 124.000. Jadi kalau 12.000 triliun dibagi 124.000, itu tiap orang dapat 96,7 miliar. Bukan sedikit 96,7 miliar itu. Coba itu Pak Cecep bisa beli apa 96? Ini masjid ini nggak ada 96 miliar. Satu masjidnya. Satu orang nih 96,7 miliar. Saya dengar Menteri Keuangan NKRI mengumumkan utang per kepala orang Indonesia itu sekitar 20 juta. Oh, bahaya kalau dibebankan utang negara kepada rakyat. Nabi itu nggak mau sholatkan orang yang mati bawa hutang, nggak mau. Gimana itu? Itu yang namanya 96,7 miliar bukan sedikit. Kalau Pak Cecep numpuk uang 100 ribuan, 10 juta itu 1 senti. 100 juta 10 senti. 1 meter 1 miliar. Jadi kalau 96,7 miliar 96,7 meter. Tingginya Monas itu 115 meter. Beda sedikit dengan Monas tingginya. Kalau uang itu dijejer ke samping, itu stadion Gelora 92 meter. 90 meter lewat itu stadion Gelora. Uang 100.000 ditumpuk, setiap orang dapat sejahtera. Sahabat tuh kalau sedekah 1 miliar, 2 miliar, jangan laki-laki, perempuannya datang uang kepada Sayyidatina Siti Aisyah, istri Rasulullah. Datang uang 100.000 dirham. Nah, kalau 1 dinar 4 juta, kalau 1 dirham kira-kira 50.000. Kalau 1 dinar bisa beli kambing, 1 dirham bisa beli ayam. Jadi kalau 100.000 dirham sama dengan kali 50.000 berapa? 5 miliar. Datang uang itu kepada Siti Aisyah. Kata Siti Aisyah kepada pembantunya, kamu bagikan uang ini kepada masyarakat. Oh, kalau di sini mungkin disuruh, kalian ada duit 5 miliar, baris dari kolam renang sampai ke Masjid Islamic Center. Rakyat berbaris dibagikan 5 miliar, tapi tidak. Ini khodim daripada Siti Aisyah didatangi rumah per rumah, kasih. Sore habis. Sore itu dia puasa, hari Senin atau Kamis. Siti Aisyah tanya, apa kita makan untuk buka puasa? Ya nggak ada lagi. Uang udah habis, 5 miliar udah habis. Ya kita makan apa yang ada di rumah. Masya Allah. Tidak ada kecintaan. Masya Allah. Hadir yang mulia, kita ingin masjid kita ini satu jadi magnet.
kedua jadi sofa, ketiga jadi lofe. Sehingga 100% target kita, 100% laki balik ini sholat berjamaah. Ini target kita. Dan tidak ada magnet yang lebih kuat tuh dibanding makan-makan. Kenapa majelis tahlilan lebih ramai daripada sholat isya? Coba. Kenapa Pak? Ada makanannya tahlilan. Sholat isya Pak Aliadin harus siapkan makanan di sini. ada masjid di sini di Raudatul Hakim di Villa Serpong. Dulu waktu pertama kali sepi, adanya di pojok masjidnya. Saya datang ke sana diusir, tapi datang lagi. Saya datang bawa lagi jemaah, cerita lagi masjid Nabi itu begini masjid. Akhirnya ganti pengurus. Akhirnya pengurus yang baru lebih terbuka. Dia siapkan makanan. Orang-orang tuh mulai berdatangan. Bahkan dulu di situ ada warung dia buka. Dia tulis di warung itu, makan sepuasnya, bayar seikhlasnya. Saya bilang sama Pak Cipto, ganti tulisannya. Tulisannya apa? Kami menerima bayaran lebih. Kami menerima bayaran pas. Kami menerima bayaran kurang. Kalau tidak punya duit, makan gratis. Kalau perlu duit, kami beri. 5 itu tulisan. Ternyata untung. Jadi saya tanya, kenapa bisa untung? Karena ada orang bayar lebih. Ada orang makan mungkin 20-30 ribu, tapi dibayar 1 juta. Ada orang yang bayar 500 ribu. Jadi sekarang tuh disediakan 24 jam teh, kopi, susu. Disediakan es krim gratis lagi. Ini anak-anak saya ini paling suka datang ke sana karena ada es krim di situ gratis. Masjid ini ada masjid ini, Raudatul Hakim. Awal tahun lalu saya di Australia, ini mau kembali ke Australia. Ada masjid namanya Al-Latif. Itu Agim beli masjid itu dari gereja Katolik. Kemudian dirubah menjadi masjid Al-Latif. Itu kopi, susu, biskuit dan ada madu pula di situ. Itu tersedia di masjid itu. 24 jam tersedia. Kapan aja orang datang. Cuma pintunya itu pakai digital. Jadi setiap jemaat harus ingat nomor, karena nggak ada kunci-kunci begini. Di Australia itu pencet-pencet. Jadi kita harus ingat nomor kode masjidnya. Tersedia, tapi yang di luar itu, yang kopi susu itu tidak pakai kunci. Setiap orang bisa lewat. Bahkan orang-orang non muslim pun kalau mereka haus, dia bisa mampir di situ untuk minum. Masya Allah. Insya Allah sebentar lagi akan ada 2 di masjid kita. Ada teh, kopi, susu tersedia. Dan yang kedua ada kursi pijit tadi, kursi pijit. Oh sudah ada di sini, ya apa saya lupa. Sudah ada. Sudah ada di sini. Cuman harus pindah ke depan. Iya. Kok ini sembunyi? Atau bikin plangnya di situ. Tersedia di Masjid Al-Hidayah kopi, susu, teh gratis. Taruh di Instagram, taruh di Facebook, taruh di plang-plang di pinggir jalan semua. Oh, Masya Allah. Taman Perdamaian itu ramai sekali orang. Kenapa dia tidak ke sini? Di sana ada makanan, di sini tidak kelihatan makanannya. Masya Allah. Makanan itu kata Maulana Umar Marapuri, makanan itu memang sangat penting karena iman di dalam hati, tapi akarnya itu dalam perut. Iman di hati, tapi akarnya dalam perut. Orang kalau tidak dikasih makan, maka benar-benar susah diajak sholat. Benar. Kami alhamdulillah sudah pengalaman ketemu orang-orang yang hanya diceramain. Lama-lama dia pergi. Dulu waktu awal-awal dakwah, antara rumah saya dengan musola Darul Islam itu, antara rumah saya dengan musola belum yang Darul Islam sekarang, musola ada warung di situ. Ada warung di situ. Saya berasa sangat merasa bertanggung jawab. Saya kok sholat, itu orang kuli-kuli bangunan di situ tidak makan, tidak mau sholat gitu. Jadi selesai sholat maghrib, saya nggak sholat sunnah, langsung pergi ke warung itu. Saya bilang kalian makan semuanya, saya bayarin. Tapi dengerin saya bicara kubur, masyarakat, ada namanya malaikat Zabaniyah, ada namanya neraka. Hari pertama banyak yang makan, hari kedua mulai berkurang, hari ketiga dalam seminggu nggak ada lagi orang makan di situ. Tukang warung marah sama saya. Ini walaupun orang itu makannya gratis,
nggak suka diceramain. Masya Allah. Orang ini sekarang nggak suka diceramain. Udahlah, nggak usah banyak ceramah. Ini saya sudah kelamaan bicaranya juga ini. Maka hidangkan itu aja, singkong rebus. Siapkan singkong rebus. Tiap pagi harus ada makanan di masjid. Kenapa? Karena orang Islam itu rute hariannya rumah, masjid, kantor. Kantor, masjid, rumah. Itu rute harian orang Islam. Kenapa pergi ke masjid dulu? Karena di masjid dia baca doa Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Ya Allah, bukakan bagiku pintu-pintu rahmatmu. Di masjid dia ambil rahmat, dia bawa ke kantor. Rahmat itu dia bagi di kantor. Dia berprestasi di kantor. Dia menunjukkan kinerja yang bagus di kantor, kasih sayang di kantor. Pulang dari kantor, dia kembali lagi ke masjid, ambil rahmat di masjid, dia pulang ke rumah, berkasih sayang dengan anak istri di rumah. Karena rahmat ini diambilnya di masjid. Ada Pak rahmat di situ, rahmat sabar. Ambil di masjid. Itu rute harian orang Islam. Hari ini dari rumah terus ke kantor, kantor rumah, ada lagi rumah pasar, pasar rumah. Jadi setan yang ada di pasar dibawa ke rumah. Bagaimana? Tidak berantem di rumah, tidak pukul-pukulan di rumah. Masya Allah. Ini banyak orang Islam tidak tahu nih, rute harian orang Islam. Masjid, rumah, masjid. Makanya kalau di masjid sudah ada singkong rebus, itu kan subuh-subuh kenapa cepat pulang ke rumah? Karena selesai sholat ya mau sarapan dulu, baru ke kantor. Tapi kalau di masjid sudah ada singkong rebus, insya Allah dia tidak akan pulang ke rumah. Dia udah rapi dari rumah, dari masjid dan langsung ke kantor. Nah, besok kita siapkan singkong rebus di sini ya. Testing dulu, tes drive. Ada nggak yang jualan singkong malam-malam? Ini pengalaman, alhamdulillah Allah berangkatkan saya lebih kurang 1.500 masjid di sekitar 20 negara. Jadi saya bercerita saja, karena kalau cerita iman ini lebih hebat, iman mereka ini Masya Allah lebih dahsyat. Jadi ini kepala dinas tenaga kerja Kadisnaker di Bima NTB, ada nih beliau Ustadz, Tuan Guru, ada nih Masya Allah, ada yang petani, ada yang istrinya juga pengantin baru. Mereka ini meninggalkan istrinya sebentar saja bekerja, ntar pulang lagi bikin anak. Saya sudah terbuktikan tuh, pergi sebentar pulang bikin anak, udah 20 anaknya. Sebentar aja pergi pulang bikin lagi, gitu. Nggak lama-lama. Itu jangan ditanyakan. Insya Allah mudah-mudahan Allah berikan keberkahan dan besok mereka akan kembali ke Bima, kampung halaman, dan mohon dimaafkanlah saya mewakili mereka ini kekurangan mereka. Mungkin besok pagi nggak sempat bayan lagi karena subuh-subuh persiapan untuk berangkat naik kereta api. Keretanya jam 10 di stasiun Senen.